الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والفائزين والشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita berusaha selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setiap manusia ingin sukses. Tetapi kesuksesan itu kriterianya bermacam-macam. Di Indonesia mungkin sukses itu kalau misalnya memiliki kendaraan sekian, memiliki rumah. Di Arab Saudi sukses itu ada yang bilang cukup memiliki satu pohon kelapa. Pada usia kecil sukses itu cukup menjadi juara kelas. Pada usia 45 sukses itu lain lagi. Pada usia 80 tahun sukses itu lain lagi. Jadi sukses itu sangat nisbi dan tidak ada patokan. Setiap orang, setiap daerah, setiap usia, setiap kultur berbeda. Tapi ada sukses yang pasti tidak akan bisa dibantah oleh siapapun, yang sebagaimana tadi dibacakan dalam ayat, yakni sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sukses menurut Allah Subhanahu wa taala? Menurut Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud sukses itu adalah orang yang bisa masuk surga dan bebas dari neraka. Itu orang sukses. Jadi bukan macam-macam tadi. Orang yang sukses itu orang yang bisa masuk surga dan bebas dari neraka. Karena ada orang masuk surga, masuk neraka dulu. Jadi yang paling sukses itu yang langsung masuk surga dan tidak tersentuh sedikit pun ke dalam api neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita begitu? Agar masuk surga bebas dari neraka? Jawabannya ada 5 menurut para ulama. Yang pertama adalah salim wa qawiyul aqidah. Yang pertama akidahnya benar, akidahnya kuat. Akidahnya benar itu adalah akidah yang bebas dari kekafiran, akidah yang bebas dari kemusyrikan. Itu akidah yang benar. Akidah yang kokoh itu akidah yang tidak luntur apapun yang terjadi. Akidah yang benar itu tidak kafir. Mungkin insya Allah kita aman, kita tidak akan kafir insya Allah. Tetapi musyrik Musyrik ini sangat mungkin bagi umat Islam. Kenapa? Karena
Kata para ulama, kalau di zaman dulu manusia musyriknya menyembah patung, manusia musyriknya menyembah berhala. Sekarang manusia musyrik menyembah jabatan. Sekarang manusia musyrik selain menyembah Allah, dia juga menyembah harta kekayaan, menyembah pangkat, menyembah kedudukan, bahkan menyembah tokoh yang dia anggap panutan. Na'udzubillahi min. Ini harus kita bebaskan dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Jadi pintu gerbang pertama adalah tauhid ini, akidah ini. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang amalnya banyak tetapi tidak berakidah dengan benar, yang nggak ada gunanya. Allah sudah jelas mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a, dan seterusnya. Orang yang tidak punya akidah yang benar, sehebat apapun amalnya tidak akan ada gunanya. Jadi pintu gerbangnya itu akidah. Kalau daftar CPNS, pintu gerbangnya ijazahnya. Itu ijazahnya syaratnya S1, baru SD mau daftar nggak bisa. Walaupun dia pintar nggak bisa. Orang depannya salah masuk. Mau ke Indonesia, naik pesawat arahnya bukan ke CGK, tetapi misalnya ke Bandara Saudi. Salah. Jadi pintu gerbang awalnya salah. Jadi akidah harus ditanamkan kepada kita, kepada generasi kita, kepada masyarakat kita. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya harus benar. Ibadahnya harus sesuai ketentuan. Ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulullah SAW. Belajar, itulah bagaimana cara agar ibadahnya benar. Yang ketiga adalah karim al-akhlak. Akhlaknya harus mulia. Jadi akidah, ibadah, akhlak. Apakah orang berakhlak tapi beribadah, akidah baiknya benar, masuk surga? Masuk. Cuma mampir dulu. Tapi kalau akidahnya udah hancur, nggak ada masuknya. Itu bedanya ya. Jadi selain ibadah, umat Islam dituntut berakhlak yang baik. Jangan sampai yang korupsi umat Islam. Ya. Jangan sampai yang suka mengumbar amarah umat Islam. Jangan sampai umat Islam menjadi umat yang susah diatur dan seterusnya. Itu akhlak. Yang keempat, nafi al-mu'amalah. Mu'amalahnya bermanfaat. Kasabnya bermanfaat, profesinya bermanfaat. Bagaimana cara agar bermanfaat? Ya harus profesional. Di Indonesia itu banyak orang nggak profesional. Banyak. Apalagi sekarang. Petani ngobrolinya politik, ya nggak profesional. Petani harusnya yang diobrolkan di bagaimana menanam ini, bagaimana memupuk ini. Guru harusnya yang diobrolkan bukan politik, tapi bagaimana nih metode kita agar anak begini. Dokter jangan malah ngobrolin yang lain politik, tapi obrolkanlah bagaimana kita menemukan teori-teori baru dalam jurnal-jurnal terbaru misalnya. Nafi al-mu'amalah. Yang terakhir adalah qadir ala kasbil halal. Agar kita menjadi orang sukses itu harus mampu mencari rezeki yang halal. Itu. Jadi cari rezeki yang halal dalam profesi-profesi yang halal, jauh dari riba, tidak memperjualbelikan barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sukses, orang yang akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mampir ke dalam api neraka insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bi tisali mahmuratihi wa jizami man hiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman 'asaba bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahu ma'a jami'i sahabat wal qurabati bi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bil islam bi hidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.